Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi, sharing, sekaligus mengimbaskan hasil dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, melatih beberapa Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, rupanya LPMP berinovasi untuk membantu Bapak Ibu guru dalam menyajikan model pembelajaran yang interaktif. LPMP menawarkan dua aplikasi, yang satu bersifat online, yang kedua bersifat offline atau bisa juga semi online. Yang pertama adalah Lentera.academy, yang kedua adalah pembuatan PowerPoint interaktif. Untuk video kali ini, saya akan membahas dulu bagaimana cara membuat PowerPoint interaktif. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari step by step. Apabila dirasa video ini terlalu cepat, bisa diklik pause. Yang pertama adalah kita buka dulu PowerPoint. Untuk di sini saya menggunakan PowerPoint versi 2019. Dari hasil pelatihan yang saya ikuti, bahwasannya LPMP menyatakan PowerPoint interaktif ini bisa dibuat pada PowerPoint atau Microsoft Office versi minimal 2016. Tetapi menurut saya pribadi, itu bukan menjadi patokan atau harga mati. Versi berapapun, versi 2003, versi 2007, versi 2010, versi 2013, versi 2016, bahkan versi 2019 bisa untuk membuat PowerPoint interaktif. Jadi jangan terpatok pada versi minimal 2016. Untuk langkah pertama kita pilih blank presentation saja. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Untuk title-nya kita hapus saja. Kemudian nanti tampilannya polos seperti ini. Kita rubah background-nya dengan cara klik kanan, pilih format background, kemudian pilih color, terserah untuk colornya mau suka warna apa saja silahkan dipilih. Di sini saya akan pilih warna ungu. Kemudian apabila sudah tampilannya berubah seperti ini, kita pilih insert, pilih shape. Untuk shape-nya silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan sesuai dengan ya suka-suka lah. Jadi tidak ada patokan. Apa yang saya buat ini mohon tidak dijadikan patokan, dalam artian saya hanya akan memberikan teknisnya saja. Untuk pengembangannya saya kembalikan kepada Bapak Ibu guru masing-masing. Yang pertama kita pilih shape saja. Kita buat di sini. Kemudian warnanya akan saya buat sama dengan backgroundnya, ungu. Tetapi untuk shape outline-nya akan saya pertebal agar kelihatan garisnya. Dan warnanya saya ubah menjadi hitam. Kemudian di sini saya akan edit teks. Akan saya beri judul mata pelajarannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya perbesar hurufnya, saya bold atau pertebal, kemudian saya duplikat shape ini dengan cara tekan Ctrl D agar terduplikat. Saya taruh di tengah-tengah, kemudian akan saya ganti dengan materi pokok yang akan saya ajarkan. Di sini saya mengambil dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Saya paste. Akan saya perbesar. Ukuran hurufnya juga akan saya perbesar. Kemudian apabila sudah jadi, untuk materi pokoknya kita duplikat lagi. Ctrl D, akan saya ganti ini dengan mulai. Shape-nya akan saya perkecil.
Untuk posisinya terserah ya, bisa di mana saja tergantung sesuai kebutuhan Bapak Ibu guru. Saya akan letakkan di sini. Untuk slide pertama sudah jadi. Sekarang kita akan membuat slide kedua. Kita klik slide yang pertama, kemudian kita Ctrl D lagi, duplikat. Otomatis 1 dan 2 slide-nya sama. Tetapi untuk yang slide 2 kita ganti. Di sini akan saya ganti dengan menu pembelajaran. Untuk shape-nya akan saya perkecil, saya sesuaikan, saya letakkan di tengah. Kemudian ini akan saya ganti dengan petunjuk pembelajaran. Shape-nya juga akan saya perkecil, ukuran fontnya juga akan saya perkecil di 24. Kemudian saya geser. Kemudian ini akan saya duplikat juga dengan cara Ctrl D. Saya letakkan di bawahnya. Saya duplikat lagi. Saya letakkan sejajar. Untuk shape mulai ini akan saya hilangkan. Ini akan saya duplikat. Saya letakkan sejajar. Kemudian di sini akan saya ganti dengan materi pembelajaran. Kemudian di sini akan saya ganti dengan latihan soal. Kemudian di sini saya ganti dengan rangkuman. Sudah jadi slide 2. Nah, sekarang kita akan membuat hyperlink dari slide 1 menuju ke slide 2. Caranya adalah kita menuju ke shape mulai ini, kita klik, kemudian klik kanan, pilih hyperlink. Pilih yang place in this document. Nah, nanti ada slide title, slide 1 dan slide 2. Kita pilih yang slide 2. Klik OK. Nah, kita coba slideshow. Kita coba klik tombol mulai. Nah, otomatis akan menuju ke slide 2. Tetapi permasalahannya adalah apabila saya coba klik di sini, maka juga akan menuju ke slide 2. Nah, bagaimana caranya agar saya hanya menginginkan slide 2 bisa dimulai dengan cara klik shape mulai ini? Caranya adalah kita keluar dari slideshow dulu, pilih slideshow, pilih setup slideshow, kemudian pilih browse at a kiosk full screen. Klik OK. Kita coba lagi slideshow. Apabila saya coba klik di sini, iya, tidak menuju ke slide 2. Tetapi saya coba klik di sini, dia akan menuju ke slide 2. Nah, dari sini terlihat perbedaannya. Kalau di sini kursor saya masih berupa panah, tetapi kalau saya geser ke sini berubah menjadi tangan. Ini mengindikasikan bahwa hyperlink kita sukses. Untuk selanjutnya adalah kita akan membuat isi dari petunjuk pembelajaran, isi dari materi pembelajaran, isi dari latihan soal, dan isi dari rangkuman. Caranya adalah kita keluar dulu dari slideshow, kemudian kita akan membuat slide ketiga. Slide 2 akan saya duplikat dengan cara Ctrl D. Nah, slide 3. Kemudian di sini akan saya hapus beberapa shape. Akan saya isi dengan yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kemudian di sini saya isi dengan kompetensi dasar. Kemudian saya tambah satu shape lagi, saya Ctrl D, isi dari materi. Untuk posisinya silakan ditentukan sendiri. Untuk posisinya saya tukar untuk KD terlebih dahulu, kemudian tujuan pembelajaran, baru materi pembelajaran. Kita buat isi dari KD-nya, kita duplikat,
slide 3. Untuk tujuan pembelajaran akan saya hapus, materi pembelajaran akan saya hapus. KD-nya akan saya geser ke atas, akan saya perbesar. Shape-nya saya letakkan di tengah, ukuran hurufnya saya perbesar. Kemudian saya pilih insert untuk memasukkan kompetensi dasarnya. Kita copy saja dari perangkat kita, KD 3.1, kita copy, kita bawa ke sini, kita paste. Kita rubah warnanya putih, ukurannya saya naikkan menjadi 28, KD 3.1. Kemudian akan saya buat juga KD 4.1, copy dari perangkatnya, copy, paste di sini. Ya, tinggal kita sesuaikan saja tampilannya. Apabila KD-nya sudah terisi, kemudian kita buat tujuan pembelajarannya, kita duplikat slide 4. Nah, ini kita ganti dengan tujuan pembelajaran. Ini akan saya ganti isinya, tinggal kita copy paste tujuan pembelajarannya. Titik 1.1. Kemudian untuk tujuan pembelajaran 4.1, 4.1.1 dan 4.1.2, copy, kita beri jarak sedikit, paste 4.1.1. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat isi dari materi pembelajaran, kita duplikat lagi, Ctrl D, kita ganti materi pembelajaran. Kita ganti isinya dengan materi pembelajarannya. Kita copy, kita ganti, kita paste. Ya. Ya, sudah jadi. Kemudian kita kembali ke slide 3. Kemudian pada kompetensi dasar kita klik, kita hyperlinkkan ke slide 4 yang berisi kompetensi dasar. Kemudian tujuan pembelajaran kita hyperlinkkan ke slide 5. Klik OK, dan yang terakhir materi pembelajaran kita hyperlinkkan ke slide 6. Nah, kita coba untuk slide show kompetensi dasar. Ya, kemudian tujuan pembelajaran kita slideshow. Ya. Nah, pertanyaannya, apabila sudah pada posisi seperti ini, bagaimana kita akan kembali ke halaman selanjutnya? Caranya adalah kita pilih icon yang bisa kita download di Google, itu banyak. Kemudian juga bisa kita menuju ke website penyedia icon ya. Kita bisa menuju ke website penyedia icon. Di sini saya menuju ke pngx.com. Nah, nanti di sini kita bisa pilih icon apa yang akan kita masukkan dalam PowerPoint interaktif kita. Misalkan di sini saya pilih home. Ya. Nah, nanti akan muncul beberapa icon yang bisa kita pilih
untuk kita masukkan pada PowerPoint kita. Saya akan pilih ini salah satu contohnya, kemudian akan saya download di bagian paling bawah. Nah, di sini download PNG for free. Jadi ini gratis ya, tidak berbayar dan dapat kita manfaatkan untuk mencari berbagai macam icon. Sudah terdownload, kita menuju ke PowerPoint lagi. Kita bisa letakkan di sini. Kemudian kita insert picture this device, download. Nah, di sini ada PNG. Nah, otomatis icon home sudah masuk, akan saya letakkan di sini. Kemudian di sini akan saya masukkan juga insert this device, tombol home, tapi akan saya letakkan pada posisi yang berbeda. Akan saya copy saja, saya letakkan di slide 5, kemudian di slide 6. Nah, caranya untuk icon home di sini akan saya klik, kemudian saya hyperlinkkan, jadi dia akan saya kembalikan ke slide 2. Kemudian yang slide 4 akan saya kembalikan ke slide 3. Kemudian slide 5 juga akan saya kembalikan ke slide 3. Dan slide 6 akan saya kembalikan ke slide 3. Akan saya coba slideshow-nya. Nah, dia akan kembali ke slide 3. Saya coba lagi ke tujuan pembelajaran. Setelah saya baca, saya ingin kembali ke slide awal. Nah, saya akan lihat kompetensi dasar. Sudah saya baca, saya akan kembali ke home. Apabila saya klik di sini, maka saya akan otomatis kembali ke slide 2. Seperti itu, ya. Jadi untuk petunjuk pembelajaran sudah saya buat. Untuk selanjutnya adalah saya akan membuat isi dari materi pembelajaran. Kita keluar dulu dari slideshow-nya. Materi pembelajaran. Di sini akan saya copy atau duplicate yang slide 3. Saya duplicate, akan saya geser menjadi slide ke-7. Kemudian di sini akan saya hapus beberapa shape. Untuk tombol home akan saya letakkan di kanan atas. Kemudian saya edit link. Dia nanti akan kembalinya ke slide 2. Oh ya, betul sudah. Kemudian di sini untuk menentukan isi dari materi pembelajaran ada beberapa alternatif. Yang pertama, kita bisa mengisinya dengan kalimat seperti yang di slide 4, 5, dan 6. Kemudian kita juga bisa mengisinya dengan video. Nah, caranya bagaimana? Kalau ingin mengisi dengan kalimat, kita pilih insert saja, pilih text box, kita masukkan di sini. Saya ambil contoh materinya tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Saya ambil yang pertama, masa awal kemerdekaan, saya copy. Saya rubah warnanya menjadi putih. Ukuran hurufnya saya perbesar. Kemudian nanti kita isikan materinya. Kemudian juga alternatif yang kedua, kita apabila ingin memasukkan video, misalkan nih kita punya video yang akan kita masukkan, diperbolehkan dengan cara insert, pilih video, kemudian video on my PC. Jadi kalau di laptop kita ada video yang menunjang pembelajaran kita, dipersilakan untuk dimasukkan pada PowerPoint ini. Saya ambil contoh saja,
Di sini ini hanya contoh saja, contoh videonya. Nah, otomatis video yang sudah kita masukkan akan masuk pada PowerPoint kita. Itu yang kedua. Tetapi bagi saya sendiri, karena ini sifatnya PowerPoint interaktif, apabila saya hanya memindahkan kalimat yang ada di buku, kemudian saya pindahkan ke PowerPoint, itu tidak ada bedanya dengan PowerPoint biasanya. Di sini akan saya hapus saja. Di sini juga akan saya hapus. Akan saya ganti dengan icon. Di sini saya sudah mendownload beberapa icon. Saya akan ambil contoh icon YouTube. Nah, di sini saya akan buat 3 icon. Saya duplikat, akan saya taruh di sini, dan akan saya taruh di sini. Sejajarkan. Nah, kemudian akan saya beri shape di bawahnya untuk keterangan. Saya pilih yang ini. Saya rubah warnanya menjadi ungu. Kemudian shape online-nya akan saya pertebal dan warnanya akan saya ganti hitam. Edit text akan saya tulis bagian atau materi pertama. Saya duplikat. Saya duplikat lagi. Ini materi kedua. Ini materi ketiga. Tinggal diluruskan dengan icon di atasnya. Di sini saya akan menyajikan materi dalam bentuk online ya. Jadi materinya akan saya ambilkan dari YouTube, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi memindahkan kalimat yang ada di buku ke PowerPoint, sehingga kita mencoba membelajarkan siswa atau peserta didik kita untuk berpikir untuk menangkap pesan dari video yang akan kita tampilkan contoh. Nah, ini bagaimana caranya untuk memasukkan video? Apakah kita caranya insert, kemudian video on my PC? Bukan seperti itu, tapi sama dengan caranya hyperlink. Hanya bedanya kita coba buka YouTube ya, kemudian nanti kita cari video-video yang mendukung materi kita. Nah, di sini karena saya punya channel YouTube, nah saya akan mengambil dari video saya. Di sini akan saya ambil alamatnya, Bangsa Indonesia. Di sini akan saya copy alamatnya, tinggal Ctrl C saja. Kemudian kita bawa ke PowerPoint-nya, kita klik di sini, klik kanan, hyperlink. Tidak perlu memilih yang di sini, ya. Tetapi kita pilih di sini exciting file or web page. Ya, kita paste di address di sini. Kita Ctrl V. Klik OK. Begitu juga di shape materi pertama, kita klik kanan, kita hyperlinkkan, kita paste di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi siswa atau peserta didik nanti bisa memilih icon YouTube-nya atau shape materi pertama. Kita coba untuk slideshow-nya, ya. Kita klik di sini, maka nanti secara otomatis akan beralih ke YouTube. Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa, di mana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan
Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti untuk mengisi materi di materi kedua maupun materi ketiga caranya sama. Kita ambil dari YouTube linknya, kita copy. Ini kita copy. Mari kita awali pembelajaran. Kemudian kita hyperlinkkan, kita pilih hyperlink, kita paste di sini. Oke. Ini juga kita hyperlinkkan, kita paste. Klik OK. Untuk materi ketiga juga kita cari dari YouTube. Kita cari alamatnya. Kemudian kita bawa ke sini. Kita hyperlinkkan, kita paste. Oke. Hyperlinkkan, paste. Oke. Kurang lebih seperti itu caranya. Jadi kita menyajikan materi tidak harus serta-merta copy atau menyalin kalimat yang ada pada buku langsung kita paste di sini. Dengan cara seperti ini, saya rasa akan lebih membuat PowerPoint ini menjadi lebih interaktif. Jadi seperti itulah untuk mengisi dari materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi shape dari latihan soal. Tetapi sebelum kita mengisi shape dari latihan soal, karena latihan soal ini pembuatannya dalam tanda kutip sedikit rumit dari pembuatan petunjuk pembelajaran dan materi pembelajaran. Di sini kalau kita lihat sih PowerPoint saya kok polosan saja ya, tidak ada icon atau tidak ada gambar agar tampilannya lebih menarik. Jadi sebelum saya lanjut membuat latihan soal, di sini saya akan memberikan sedikit icon agar PowerPoint interaktif ini menjadi lebih menarik dilihat. Saya akan mulai dari slide pertama. Di sini saya akan mengambil icon Garuda. Iya, akan saya letakkan di sisi sebelah kanan. Kemudian slide 2 akan saya beri icon agar lebih menarik. Kemudian ini akan saya pindah terlebih dahulu. Jadi untuk perpindahan shape ini tidak akan berpengaruh pada hyperlinknya. Kemudian saya tambah lagi beberapa icon agar lebih menarik. Kemudian di sini juga akan saya tambah icon
Jangan lupa untuk di Ctrl S atau di save agar pekerjaan yang sudah kita lakukan tersimpan. Untuk selanjutnya saya akan mengisi dari latihan soal. Nah, pada bagian inilah yang sedikit rumit dalam pembuatannya karena harus memasukkan beberapa icon sebagai bukti bahwa jawaban tersebut benar atau salah. Langsung saja akan saya copy untuk slide 3, saya duplicate, saya geser ke slide 9. Kemudian ini ikonnya saya hapus dulu. Kemudian ini saya geser dulu ke bawah untuk sebagai pilihan jawabannya. Di sini untuk latihan soalnya akan saya buat multiple choice atau pilihan ganda. Soalnya akan saya masukkan terlebih dahulu. Saya pilih insert, kemudian text box, akan saya masukkan pertanyaannya. Akan saya ambilkan dari Google Drive saya pertanyaannya. Kita copy, kita paste, kemudian warnanya kita ganti putih, ukurannya kita naikkan ke 24. Kita geser di sini. Kemudian kita isi. Ini kita ganti dengan pilihan opsinya. Ini akan saya geser ke sini. Kemudian saya duplicate satu lagi, Ctrl D. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan memasukkan icon jawaban benar maupun jawaban salah. Di sini saya sudah mendownload icon yang pertama. Ini icon apabila jawaban benar. Dan ini icon apabila jawaban salah. Apabila soal, kemudian pilihan jawaban dan animasi sudah kita masukkan, kemudian kita akan memberikan animasi kepada setiap pilihan jawaban ini benar atau salah. Yang perlu kita lakukan pertama adalah kita pilih animation, kemudian kita klik salah satu icon dulu yang benar. Nah, kemudian di sini akan kita berikan animation pin. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Kita beri animasi, pilih saja yang animasi masuk ya, fit seperti ini. Kemudian apabila sudah, kita harus hilangkan dulu hyperlink yang ada di shape ini. Kita pastikan hilangkan dulu, kita pilih remove link. Kemudian yang ini juga kita remove link. Semua shape kita remove link. Ya, kita pastikan sudah tidak ada link yang di dalam shape ini, betul. Kemudian kita menuju ke home. Ya, kemudian pilih select. Pilih selection pin. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini gunanya adalah untuk mengetahui
shape mana saja yang akan kita beri animasi benar dan shape mana yang akan kita beri animasi salah. Yang jelas pilihannya antara rectangle 7, 9, 6, dan 4. Nah, kira-kira untuk pilihan jawaban dasar negara ini ada di rectangle berapa? Kita klik di sini. Nah, ternyata dia ada di rectangle 9. Untuk ideologi negara, dia ada di rectangle 6. Untuk pandangan hidup bangsa, dia ada di rectangle 4. Dan paradigma pembangunan ada di rectangle 7. Nah, caranya untuk selanjutnya adalah kita tentukan dulu jawaban yang benar, karena untuk soal ini jawaban yang benar adalah pandangan hidup bangsa. Kita klik 2 kali di sini ya. Pastikan bahwa nanti pilihan jawaban yang benar ada di rectangle rounded corners 4. Kemudian kita ke sini ke animation pane, pilih yang ini, panah ke bawah, pilih timing, kemudian waktunya kita beri 1 detik, kemudian trigger ya, kita pilih yang rectangle corners 4. Oke. Nah, setelah diberi animasi benar, kemudian dalam artian animasi masuk, kemudian kita beri animasi keluar. Kembali lagi ke animasi, kemudian add animation, pilih yang exit. Bisa pilih yang mana saja. Sini akan saya pilih yang fly out. Jadi ketika siswa sudah memilih jawaban ini, ketika animasi ini masuk, kemudian nanti dia akan keluar. Sama caranya, kita pilih di sini, pilih timing, kemudian pilih 1 second atau 1 detik, kemudian kita delay selama setengah detik saja. Kita triggers ya di rectangle rounded corners 4. Nah, seperti itu. Contohnya bagaimana kalau kita slideshow? Jadi ini karena masih belum saya animasi. Contohnya misalkan si anak sudah membaca soal dan dia merasa jawabannya adalah ini. Maka dikliklah pilihan jawaban ini, maka akan keluar animasi seperti ini dan dia akan keluar. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan berikan animasi untuk yang jawaban salah. Caranya sama. Kita beri animasi dulu untuk icon yang salah ini. Kemudian kita pilih add animation. Animasi masuknya kita pilih fade. Nah, kemudian kita pilih yang dasar negara. Ini jawaban yang salah. Dia ada di rectangle 9. Kemudian kita pilih di sini. Tanda panah di sini, timing lagi, waktunya kita beri 1 detik, kemudian triggernya di corner 9, dasar negara tadi, klik OK. Kemudian ada animasi masuk, tentu ada animasi keluar, langsung add animation, exitnya kita pilih fly out. Kemudian ini kita pilih timing, kemudian triggernya rectangle 9. Untuk delay ini terserah ya, mau diberi atau tidak, terserah, tidak masalah. Ini akan saya langsung saja, tidak perlu saya delay, saya klik OK. Kemudian untuk selanjutnya ideologi negara juga akan saya beri animasi, add animation, fade, animasi masuk. Kemudian di sini saya pilih timing, saya pilih 1 second, 1 detik, triggernya ke rectangle 6.
Saya klik OK, kemudian masuk, kemudian animasi keluar, fly out, panah lagi, timing, langsung saja di sini, langsung ke trigger saja, efeknya di corner 6, rectangle 6. Oke, dan yang terakhir paradigma pembangunan ini rectangle 7, klik ikonnya lagi, add animation, animasi masuk, fade, pilih panah, kemudian timingnya 1 detik, trigger rectangle 7. Oke, kita beri animasi keluar, fly out, kita timing lagi, kemudian langsung trigger, pilih yang rectangle 7. Oke, untuk yang ini akan saya hilangkan delaynya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita preview nanti hasilnya seperti ini. Misalkan dia menjawab dasar negara, maka jawabannya salah dan akan langsung keluar. Ini ada yang kurang mungkin agar otomatis untuk animasi keluarnya kita pilih di start after previews. Kemudian animasi keluar yang di sini kita juga pilih start after previews. Yang ini juga kita pilih start after previews dan yang ini kita pilih start after previews. Jadi posisinya seperti ini, ada animasi masuk, ada animasi keluar. Nah, seperti ini. Ini akan saya samakan durasinya 1 detik. Oke. Nah, jadi kalau diberi di slideshow seperti ini nanti dasar negara dia akan otomatis keluar. Ini jawaban juga salah. Ini juga jawaban salah. Maka akan muncul emoticon atau icon seperti itu. Apabila jawaban ini jawaban yang benar, maka akan muncul icon seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan latihan soal. Nah, kalau mau ditambahi suara juga bisa. Caranya adalah di sini kita pilih effect option, kemudian kita pilih soundnya. Misalkan jawaban benar nih, kita pilih applause saja. Nah, nanti akan muncul applause. Kemudian kalau untuk jawaban yang salah, kita beri efek juga. Mungkin kalau suara salah, bom saja mungkin ya, lebih mudahnya. Ya, seperti itu. Yang ini juga kita beri efek bom. Dan yang terakhir kita juga beri efek bom. Jadi kalau kita slideshow, maka tampilannya akan seperti ini. Apabila jawaban siswa benar, maka akan muncul icon benar dan tepuk tangan. Apabila jawaban siswa salah, maka akan muncul icon salah dan bom. Kurang lebih seperti itu. Untuk ukurannya bisa diperbesar, boleh. Kemudian ini juga kalau mau diperbesar juga boleh. Posisinya juga di sini boleh. Walaupun bertumpuk-tumpuk begini tidak masalah. Yang penting pada saat preview seperti ini, emoticonnya atau ikonnya tidak muncul. Kita coba ya. Apabila jawaban peserta didik yang benar ini. Jadi seperti itu. Apabila jawabannya salah, maka akan seperti ini. Nah, seperti inilah yang perlu perlu kesabaran kita untuk membuat animasi-animasi seperti ini. Saya membuat PowerPoint interaktif ini dengan cara yang paling sederhana, tidak terlalu rumit.
yang penting bisa dibuat oleh Bapak Ibu guru. Kemudian apabila kita akan membuat pertanyaan kedua, apakah kita akan dirumitkan seperti ini? Jawabannya tidak. Karena apa? Kita hanya tinggal ganti pertanyaan dan pilihan jawaban. Contoh, ini akan saya duplikat, ya. Kemudian untuk pertanyaannya yang ini akan saya ganti, ini akan saya close saja. Ini akan saya close. Kemudian pertanyaannya akan saya ganti dengan pertanyaan yang lain. Saya ambilkan dari Google Drive saya. Oke, yang ini saja. Akan saya paste. Nah, untuk pilihan jawabannya, karena ini jawaban yang benar ada di sini, kita usahakan pilih shape yang jawaban yang salah dulu, ya. Jadi misalkan ini jawaban yang salah nih, kan untuk shape ini dan ini kan emoticonnya atau iconnya salah, ya. Jadi kita ganti saja, kita paste, kita perlebar supaya cukup. Kita geser dulu di sini. Kemudian ini juga shape yang jawaban yang salah, kita isi dulu, kita paste, kita perlebar. Kemudian kita geser di sini dulu, atau ikonnya kita perkecil saja agar lebih mudah. Seperti ini. Kemudian ini juga shape yang salah. Akan saya ambil pilihan jawaban yang salah. Saya paste. Akan saya perlebar. Ini akan saya geser. Ini akan saya samakan ukurannya. Dan ini akan saya geser di sini juga. Kemudian ini untuk shape pilihan jawaban yang benar. Saya copy jawaban yang benar. Saya paste di sini. Saya perlebar, saya geser. Nah, untuk penempatannya terserah Bapak Ibu guru, mau ini ada di atas, mau ini ada di paling bawah, atau ada di tengah-tengah, terserah. Yang penting untuk shape ini adalah shape jawaban benar, sedangkan 3 shape yang lain untuk jawaban yang salah. Kemudian kita atur saja posisinya. Misalkan ini saya taruh di sini, kemudian di sini, di sini. Nah, kemudian untuk ikonnya akan saya perbesar untuk jawaban yang benar, dan jawaban yang salah akan saya perbesar juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita coba slideshow. Nah, misalkan jawabannya siswa salah nih. Nah, akan muncul emoticon salah. Ini juga salah, ini salah, dan yang shape yang ini benar. Jadi kita sedikit rumit bikinnya di awal, tapi untuk slide-slide selanjutnya kita hanya tinggal copy paste pertanyaan dan pilihan jawabannya, dan kita harus mengetahui mana shape jawaban benar dan mana shape jawaban yang salah. Jadi jangan sampai salah penempatan. Karena kalau salah penempatan ya nanti siswa akan protes, loh Bapak Ibu jawaban saya benar, tapi kenapa kok emoticonnya atau ikonnya yang keluar malah salah, seperti itu. Jadi kita perlu teliti mana shape-shape yang salah dan mana shape-shape yang benar. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tanda panah sebagai next atau selanjutnya dan sebelumnya, agar
siswa atau peserta didik bisa menuju ke pertanyaan selanjutnya atau kembali ke pertanyaan sebelumnya. Kita insert dulu picture this device, kita cari panah yang akan digunakan. Misalkan ini untuk kembali ke pertanyaan sebelumnya, akan saya letakkan di sini. Posisinya. Kemudian untuk selanjutnya akan saya beri panah warna hijau. Ini akan saya balik, ukurannya akan saya perkecil, saya letakkan di kanan atas. Ini akan saya copy, saya letakkan di pertanyaan pertama seperti ini. Untuk ini tombol selanjutnya atau next, seperti biasa caranya kita hyperlinkkan, pilih place in this document, pilih slide 9. Oke, kemudian untuk home-nya akan saya kembalikan ke slide 2. Ya, betul. Kemudian yang di sini tombol panah sebelumnya atau kembali ke pertanyaan sebelumnya, hyperlinkkan ke slide 8. Oke. Nah, nanti yang ini apabila kita membuat pertanyaan lagi, kita hyperlinkkan ke slide 10. Kemudian untuk di slide 2-nya jangan lupa untuk latihan soalnya kita hyperlinkkan ke slide 8. Oke. Coba kita slideshow. Kita pilih latihan soal, maka dia akan menuju ke slide 8 atau latihan soal yang pertama. Kita coba. Kemudian kita next pertanyaan selanjutnya. Siswa ingin kembali ke pertanyaan sebelumnya bisa pilih yang ini. Apabila ingin kembali ke menu utama atau menu pembelajaran bisa ke home. Seperti ini. Kurang lebih pembuatan latihan soal seperti ini. Memang sedikit rumit di awal, tetapi untuk selanjutnya kita hanya tinggal duplicate slide-nya, tinggal kita ganti pertanyaan dan pilihan jawaban. Kemudian yang terakhir kita akan membuat rangkuman. Nah, ini tidak ada bedanya dengan membuat petunjuk pembelajaran, materi pembelajaran. Kita tinggal duplicate salah satu slide. Misalkan saya ingin duplicate slide 4. Saya Ctrl D, maka akan saya geser ke slide 10. Di sini akan saya ganti dengan rangkuman. Untuk rangkumannya bisa diisi, monggo menyesuaikan Bapak Ibu guru. Kemudian jangan lupa di slide 2-nya. Nah, seperti ini. Kita hyperlinkkan ke slide 10. Kalau kita slideshow, dia akan menuju ke rangkuman. Kalau kita pilih home, nah ternyata di sini untuk home-nya perlu kita edit link ke slide 2. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan PowerPoint interaktif dengan cara yang sangat sederhana sekali. Tidak terlalu rumit. Tidak terlalu banyak memainkan animasi, tidak terlalu banyak shape-shape yang memerlukan waktu untuk membuatnya. Di sini bagi saya yang penting Bapak Ibu guru bisa membuat dengan cara yang sederhana tetapi memiliki isi dan makna yang sangat mendalam. Buat apa menurut saya PowerPoint
PowerPoint interaktif itu tampilannya bagus tetapi isinya biasa-biasa saja. Yang penting bagi saya, walaupun tampilannya biasa-biasa saja, yang penting isinya yang luar biasa. Itu yang perlu kita tekankan. Sebagus-bagus PowerPoint kalau isinya biasa-biasa saja ya tidak akan mengena bagi peserta didik. Tapi kalau PowerPoint itu walaupun terlihat biasa-biasa saja tapi isinya luar biasa, pasti akan sangat mengena bagi peserta didik. Jadi saya pastikan lagi untuk pembuatan PowerPoint interaktif ini tidak terpatok pada versi berapapun. Versi 2003, 2007, 2010, 2013, 16, bahkan versi 2019 bisa. Dengan cara yang sederhana seperti ini. Kita tinggal siapkan materinya, kemudian kita siapkan latihan-latihan soal, kemudian kita bisa memilih icon-icon, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam PowerPoint. Misalkan nih nggak suka yang polosan seperti ini, bisa kita ganti warnanya. Tinggal suka-suka Bapak Ibu guru saja. Misalkan mau saya ganti hijau nih semua biar lebih kelihatan lebih cerah, bisa langsung apply to all, maka otomatis semua akan menjadi warna hijau ya, tidak masalah. Yang penting bagaimana Bapak Ibu membuat PowerPoint ini menjadi lebih interaktif. Intinya interaktif di sini adalah adanya keterikatan antara guru dengan peserta didik dalam pembelajaran. Menurut saya PowerPoint interaktif ini sangat cocok dalam pelaksanaan blended learning ya. Jadi kalau nanti ini misalkan COVID-19 sudah berakhir, kita akan menerapkan PowerPoint interaktif ini, menurut saya sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung sekali untuk pembuatan PowerPoint interaktif ini karena akan ada interaksi antara Bapak Ibu guru dan peserta didik. Untuk step terakhir atau langkah terakhir yang harus kita lakukan ya, ini yang kadang kita terlupa adalah menyimpan dalam bentuk PowerPoint show. Jadi menyimpannya kita harus menggunakan file yang lain. Jadi kita pilih file, kemudian kita pilih save as. Nah, di sini kita pilih yang PowerPoint show ya. Pastikan di save as di PowerPoint show. Karena seringkali kita terlupa untuk menyimpan dalam format PowerPoint show. Klik PowerPoint show, kemudian judulnya pembuatan PPT interaktif, kita save saja. Nah, jadi dia posisinya sudah PowerPoint show. Kalau kita lihat di penyimpanannya di dokumen, nah ini ada perbedaan ya. Ini yang masih PowerPoint presentation dan yang ini PowerPoint show. Untuk mengetahui perbedaannya, di sini akan saya buka. Nah, dia maka akan tampil seperti ini ya. Kita mau klik di sini tidak bisa, mau next tidak bisa, maka harus diklik mulai. Akan saya buka satu persatu sebagai bukti bahwa PowerPoint show kita sudah siap untuk disajikan kepada peserta didik. Nah, di sini rupanya materi pembelajaran belum saya hyperlinkkan. Nah, kita kembali ke sini, ke slide 2. Nah, materi pembelajarannya kita hyperlinkkan ke slide 7. Oke. Kita file lagi, save as lagi. Langsung saja ke pembuatan PPT interaktif, kita pilih di sini, tetap pada PowerPoint show, save, yes. Nah, kita buka. Kita mulai. Materi pembelajaran sudah bisa kita klik. Nah, ini ya, mau pilih yang mana, misalkan ini nih. Materi yang pertama akan saya pelajari, maka dia secara otomatis akan menuju ke YouTube Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa di mana pada hakikatnya adalah kurang lebih seperti itu. Misalkan nih, kalau tidak mau menyentuh icon YouTube atau tidak mau menekan icon YouTube, bisa ke sini di kalimatnya. Yang mengutamakan kebebasan individu atau jadi seperti itu contohnya. Kita akan ke home lagi,
Kita ke latihan soal. Jawaban salah. Jawaban salah. Jawabannya benar. Kita next, pertanyaan selanjutnya. Ini jawaban benar. Kemudian misalkan jawaban salah. Nah, akan kembali ke pertanyaan sebelumnya, bisa. Untuk latihan soal lagi, ke home, ke slide 2. Nah, rangkuman. Akan saya kembalikan ke slide 2. Menurut saya cukup sekian, kurang lebih pembuatan PowerPoint interaktif ini. Semoga membantu Bapak Ibu guru dalam membuat PowerPoint interaktif. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan dari awal video sampai akhir video. Untuk video selanjutnya saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana menggunakan LMS, Learning Management System, yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur, yaitu lentera.academy. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau suka silakan klik tombol like. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.